Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan pembelajaran keempat. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Pernahkah kalian melihat peristiwa seperti pada gambar? Kalian tahu apa namanya? Lalu, di mana ya biasa ditemukan seperti itu? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah dalam pembelajaran 3 disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik itu modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Ada 3 jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan koperasi. Mari kita pelajari satu persatu. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang disebut juga dengan perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. Contoh BUMN antara lain PT KAI Kereta Api Indonesia, lalu PT PLN, Pertamina, dan sebagainya. Selain BUMN, juga ada BUMD. BUMD kepanjangannya yaitu Badan Usaha Milik Daerah. Disebut juga dengan perusahaan daerah. BUMD adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMD yaitu ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Contoh BUMD yaitu BPD, PDAM, perusahaan bis kota, dan sebagainya. Sekarang kita beralih ke BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS adalah perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS, antara lain Firma, Persekutuan Komanditer atau CV, dan Perseroan Terbatas atau PT. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu.
Ciri-cirinya, setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian firma. Biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Persekutuan komanditer atau CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Ciri-cirinya memiliki 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif sebagai investor dan pengelola usaha, sedangkan sekutu pasif sebagai investor tetapi tidak ikut mengelola usaha. Nah, itulah bedanya. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-cirinya, bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseroan dapat diperdagangkan di pasar modal. Berikutnya, koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1, koperasi merupakan bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan dibentuknya koperasi adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi pertama kali didirikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, sehingga beliau mendapatkan sebutan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi antara lain koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, misalnya gula, beras, minyak, sabun, dan sebagainya. Koperasi produksi merupakan koperasi yang memproduksi barang atau menyalurkan hasil produksi anggotanya. Misalnya, pengusaha batik, tahu, tempe, dan sebagainya. Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan, koperasi asuransi, dan sebagainya. Berikutnya, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Jadi, koperasi jenis ini akan menerima simpanan dari anggota, kemudian uang yang telah terkumpul akan dipinjamkan kepada anggota. Misalnya, koperasi pasar. Yang terakhir, koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang menjalankan bermacam-macam usaha. Misalnya, menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, penyaluran hasil produksi, dan sebagainya. Anak-anak, banyak tradisi budaya di masyarakat kita yang harus kita pertahankan. Salah satunya adalah tradisi rasulan yang ada di Gunung Kidul. Mari kita baca bacaan berikut ini. Tradisi rasulan di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenal tradisi rasulan. Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun, tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Rasulan biasanya berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan,
membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Selanjutnya, tradisi rasulan juga disemarakkan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan rasulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan, baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, jadilan, wayang kulit, dan reog Ponorogo. Puncak keramaian acara rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirap. Kirap adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara kirap ini, dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen, seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka berdoa memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Tradisi rasulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Nah, anak-anak, tugas untuk kalian adalah tuliskan adat istiadat yang ada di daerah tempat tinggalmu pada tabel di bawah ini. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.